Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Istari. Saya dari kelompok 4. Saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3 yang bertema syariah sebagai aktualisasi ajaran Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Raihan Abdullah, yang kedua ada Nadia Nur Alawiyah, yang ketiga ada Sarah Siti Fatimah, yang keempat ada Raffi Rinaldi, yang kelima Alvin Ahmad Wijaya, dan yang terakhir ada Alan Miftarofa. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasi hari ini. Saya persilahkan untuk Nadia membacakan materi yang pertama, yaitu makna syariat. Baik, di sini terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang makna syariat. Jadi, secara bahasa, syariat itu berasal dari kata syara'a, yang artinya jalan ke sumber air atau jalan terang. Lalu, menurut istilah, syariat merupakan penumbuhan atau pelembagaan kehendak Tuhan dengan manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat. Syariat berasal dari kata syara'a. Menurut Ismail Ibrahim, syara'a atau al-syar'u, al-syariah atau al-syariah berarti sesuatu yang dipilih dan dijelaskan Allah yang berasal dari din untuk hambanya. Lalu ada menurut Muhammad Ali Al-Sais. Menurutnya, secara harfiah, kata syariat berarti jalan lurus. Istilah syara'a atau syariat biasa dipakai oleh orang Arab pada jalan setapak menuju ke sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Jadi, syariat itu bisa diibaratkan seperti pengertiannya ya. Syariat itu bisa disepertikan seperti sumber air yang mana manusia itu berbondong-bondong menujunya untuk mengambilnya sebagai sebagai tujuan hidup gitu. Mungkin cukup saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya materi kedua, yaitu tentang aktualisasi syariat yang akan dibacakan oleh Sarah. Silahkan Sarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai aktualisasi syariat. Baik, aktualisasi syariat. Sebelum itu, saya di sini akan memberikan sedikit informasi atau mengingatkan kepada teman-teman mengenai makna dari aktualisasi itu sendiri, gitu, bahwa aktualisasi merupakan bentuk atau perwujudan. Jadi ketika nanti dijelaskan aktualisasi syariat, berarti kita akan berbicara mengenai bentuk atau perwujudan secara konkret dari syariat itu sendiri. Gitu. Mengingat bahwa syariat maknanya telah disampaikan oleh Nadia sebelumnya, bahwa syariat itu merupakan segala aturan atau ya segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin perlu kita perlu kita cari tahu terlebih dalam bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah itu, aturan-aturan yang berasal dari Allah itu diwujudkan atau disampaikan itu dalam bentuk apa? Nah, di dalam buku disebutkan bahwa syariat itu mengarah pada perintah, umumnya perintah, larangan, panduan, ketentuan, dan juga prinsip yang Allah tentukan gitu untuk kita. Nah, jadi kalau misalkan ditanya syariat itu dalam bentuk apa? Bentuk larangan, perintah, ketentuan, prinsip, dan juga panduan. Nah, adapun dan juga
perintah tersebut itu dalam apa? Syariat itu cakupannya, jadi itu bukan larangan mengenai amalat, mengenai ibadah saja, tetapi ada juga berkenaan dengan akidah, kemudian akhlak, dan juga muamalat, dan juga ibadah. Itu mungkin penjelasan Oke, terima kasih Sarah. Sebelumnya tolong Raffi ya di mute. Tolong di mute. Suaranya masih. Oke, untuk materi ketiga yaitu fungsi syariat akan dibacakan oleh Alvin. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Fungsi syariat. Al-Quran sudah cukup jelas mengungkapkan mengenai fungsi syariat yang dijelaskan pada Quran Surat Yusuf ayat 57. Sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Syariat, fungsi syariat ada 3. Yang pertama, syariat sebagai pendidikan sosial. Dalam buku Kamali 2013 halaman 37, mendidik individu manusia merupakan fokus utama Islam. Yang dimaksud itu, Islam bermaksud menginspirasi umatnya dengan iman dan menanamkan di dalam diri manusia sifat-sifat orang yang terpercaya dan bijak. Yang kedua, syariat sebagai keadilan. Dalam pembentukan rahmah, yang dimaksud adalah syariat sebagai keadilan. Keadilan merupakan tujuan dalam Islam dan syariatnya dalam upaya pemurnian karakter dalam lingkup sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, syariat sebagai perwujudan kebaikan, yaitu mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, syariat dalam semua baginya hendak mengamankan kebaikan pada manusia atau melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Alvin. Selanjutnya kita akan ke materi keempat, yaitu tentang perbedaan fikih dan syariat yang akan dibacakan oleh Raihan dan Alam. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi ini. Di sini, kelompok kami sudah mencari tahu bahwa terdapat 8 perbedaan antara fikih dan syariat. Untuk perbedaan yang pertama, syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedangkan untuk fikih hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih. Untuk yang kedua, syariah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Dan untuk yang ketiga, syariah bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas, karena oleh sebagian ahli, akidah dan akhlak termasuk ke dalam syariat. Dan untuk fikih bersifat instrumental, dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Untuk yang keempat, syariah mempunyai kebenaran yang mutlak dan berlaku abadi, sedang fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis serta situasional. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alan. Sekian, terima kasih. Silahkan Alan dibacakan materi yang ke-6 dan ke-7. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan antara fikih dan syariat. Jadi, seperti yang kita ketahui, syariat itu berisi hukum dan aturan Islam yang mana ditetapkan oleh Allah dan ketentuan Rasul-Nya, dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Maka, tidak satupun orang selain Rasulullah yang dapat mengambil ketentuan lainnya, karena bersifat mutlak, sebagaimana tercantum dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 35, bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka
maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Itulah mengapa saat Rasulullah wafat, syariat sudah ditutup dan kita pun sebagai muslim yang taat pasti sepakat. Nah, di sisi lain itu fikih adalah ilmu tentang hukum syarat yang bersifat praktis yang berasal dari pemahaman manusia yang diperoleh dari dalil-dalil diperincinya. Karena itu, pemahaman manusia pasti akan menimbulkan perdebatan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat ya, seiring perkembangan zaman yang mana pendapat-pendapat tersebut selalu terbuka. Karena sangatlah penting bagi terciptanya fikih di era modern. Agar dapat mengikuti perkembangan zaman, itulah mengapa fikih itu beragam dan sekarang disebut fikih modern. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Alan dan Raihan. Kita akan ke kesimpulan ya, akan dibacakan oleh Raffi. Terima kasih kepada moderator. Kesimpulan dari materi kali ini, syariah merupakan jalan hidup umat manusia dan diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, yang artinya bersifat umum dan mencakup seluruh bidang kehidupan. Syariah Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syariah Islam bersifat fleksibel, tidak kaku. Dengan demikian, syariah Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyosong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Mungkin sekian. Oke, terima kasih untuk Raffi. Oke. Jadi kelompok 3 sudah selesai memaparkan seluruh materinya. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, karena presentasi hari ini akan diupload di YouTube. Sekian presentasi dari kelompok 3, saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hup, PT Hup. Sip. Istari